Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Pada kali ini kita akan membahas soal matematika SMP kelas 8 semester 1 dalam buku K13 revisi 2017 pada bagian bab 5, tepatnya di Ayo Kita Berlatih 5.2. Oke, kita langsung saja untuk memulai mengerjakan soalnya bersama-sama. Kita sama-sama bahas ya. Untuk nomor 1 di sini, gunakan tabel untuk menentukan titik impas atau break even point dari persamaan berikut. A di sini C15X plus 50. Mungkin di sini kita langsung saja untuk menentukan substitusikan nilai x-nya sehingga didapatkan ketika x-nya 0, c-nya 50 dan p-nya 0. Ketika x-nya 1 berarti x-nya 165, p-nya 45. Ketika x-nya 2 berarti di sini c-nya 180 dan p-nya 90. Dan kita substitusikan terus 3, 4, ternyata di sini ada titik impasnya atau break even point di 5,25. Oke, di sini titik impasnya ada di 5,225. Oke, seperti itu ya. Pada bagian B ada C sama dengan 24X tambah 80, P sama dengan 44X. Sehingga kita sama juga memasukkan nilai X untuk bagian B ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan didapatkan di sini. Ada titik impasnya ada di 4,176. Nah, ini ketika artinya di sini titik impas maksudnya ketika sama berada di nilai C dan P-nya itu sama-sama. Oke, di sini sama-sama di 4,176. Secara grafik kita bisa lihat ini dalam sebuah titik potong. Oke, pada bagian C di sini ada 36X tambah 200 dengan 76X. Kita sama juga substitusikan sehingga kita peroleh di 5,380. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut untuk nomor berikutnya. Pasangkan dua sistem persamaan berikut dengan 3 grafik A, B, atau C di bawahnya. Kemudian gunakan grafik untuk memperkirakan selesaiannya. Nah, di sini ada kita hanya mencocokkan, kemudian kita lihat grafik ini, kita lihat titik potongnya merupakan selesaian dari permasalahan ini. Di sini ada 1,5x min 2. Kita lihat yang perpotongannya dengan negatif 2. Sumbu Y dengan negatif 2. Di sini negatif 1. Di sini negatif 3. Ternyata di sini jika diteruskan kemungkinan dia 2. Kemudian di sini ada X plus 13. Di sini kemungkinan jika diteruskan plus 13. Ini untuk bagian A cocok dengan gambar B. Berarti selesaiannya itu berada di X, Y sama dengan di sini kita lihat ada di titik 6,7. Jadi 6x-nya 7. Oke, kita lihat, kita cocokkan 1,5 7 sama dengan 1,5 kali 6 min 2. Kita lihat 7 sama dengan 1,5 kali 6 itu sama dengan 9 kurang 2, ternyata betul. Nah, di sini merupakan pasangan untuk Y sama dengan 1,5x min 2, yaitu garis yang ini ya. Di sini Y sama dengan 1,5x min 2 dan di sini Y sama dengan min x plus 13. Nah, seperti ini. Kita lihat untuk masalah yang B ada di plus 4. Ternyata di sini berpotongannya di plus 4, Y sama dengan positif 4, dan X sama dengan di min 1. Nah, di sini. Berarti ini untuk jawab pasangan dengan B. Nah, di sini pasangan dengan B, di mana di sini titik potongnya ada di
2,5 X-nya di sini X, Y sama dengan di sini X-nya 2,5 dan 6,5. Nah, seperti itu ya. X, kita coba di Y sama dengan 6,5. 6,5 itu Y, 2,5 ditambah dengan 4. Ternyata benar. 2,5 tambah 4 itu sama dengan 6,5. Atau 6,5 sama dengan 3 kali 2,5 dikurangi dengan 1. 6,5 sama dengan 7,5 dikurangi 1. Betul ya. 6,5 sama dengan 7,5 kurang 1. Berarti ya, pasangan dari bentuk persamaan yang bagian B adalah A dan A adalah bagian B. Sedangkan C tidak mempunyai pasangan. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan grafik. Oke, di sini untuk bagian A, kita bisa melihat cara menggambar grafiknya dengan menentukan 2 titik terlebih dahulu, kemudian kita sambungkan titik-titiknya. Nah, di sini saya kasih contoh, misalnya kita ambil X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Biasanya yang mudah yang ini ya, angkanya kecil-kecil. Ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 9. Dan di sini ketika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 11. Oke, kita lihat seperti apa bentuk grafiknya. Dan untuk persamaan Y min 6 min X, untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 5. Kita lihat seperti apa dia. Nah, seperti ini. Jadi, yang merupakan grafik 2X tambah 9, yaitu yang ini. Y sama dengan 2X tambah 9. Karena di sini dia memotong di X sama dengan 9. Y sama dengan 9. Dan di sini memotong di Y sama dengan 6. Nah, di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Sehingga dengan menggunakan grafik, kita bisa tentukan selesaian dari fungsi ini adalah negatif 1,7. Jadi jawaban A adalah selesaiannya adalah negatif 1,7. Oke, kita lanjut ke bagian B. Nah, di sini bagian B, Y sama dengan negatif X min 4. Y sama dengan 3/5 X plus 4. Jadi, kita gambar grafiknya seperti ini. Nah, di sini ya. Untuk min X min 4 yang ini. Y sama dengan min X min 4 karena Y berpotong di min 4. Dan di sini Y berpotong di positif 4. Untuk persamaan Y sama dengan 3/5 X plus 4. Nah, di sini selesaiannya adalah min 5,1. Jadi, X, Y yang memenuhi adalah min 5,1. Jadi, seperti itu ya. Di mana X sama dengan min 5 dan Y sama dengan 1. Oke, di sini sudah paham. Kita lanjut di bagian C. Pada bagian C, kita gambarkan grafiknya masing-masing sehingga ditemukan grafiknya seperti ini. Dan ditemukan bagian C, itu X-nya berapa dan Y-nya berapa. Kita lihat di grafik, ternyata X-nya itu min 4. Dan Y-nya adalah min 3. Sehingga X, Y-nya memotong di min 4, min 3. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di bagian D. Nah, bagian D kita gambarkan kedua fungsinya sehingga diperoleh seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sehingga untuk yang ini, Y sama dengan di sini karena di min 7, ini X min Y
Maaf, di sini bukan sorry. Di sini kita hapus dulu. Oke. Kita tulis. Nah, di sini untuk fungsi X min Y sama dengan 7. Sedangkan pada garis ini itu 1/2 atau 0,5X plus Y sama dengan 5. Nah, ternyata selesaiannya di X 8,1. Di X sama dengan 8, Y sama dengan 1. Oke, seperti ini ya. Titik potongnya X, Y atau 8,1. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Biaya untuk merawat serta perbaikan kuda dan kereta dinyatakan dalam persamaan C sama dengan 15.000 X tambah 2 juta, di mana X adalah banyaknya berkeliling. Jika ongkos satu kali naik berkeliling kota adalah 35.000, tentukan persamaan pendapatan yang diperoleh pemilik kereta kuda. B. Berapa kali kereta kuda untuk berkeliling kota supaya memperoleh break-even point? Pada bagian A, kita bisa menjawab seperti ini. Nah, di sini sudah ada cost-nya sama dengan 15.000 X tambah 2 juta. Sedangkan pendapatannya itu 35.000 X. Nah, seperti ini ya. Jadi X ini menyatakan banyaknya berkeliling. Nah, ini sudah ada keterangan banyaknya berkeliling. Sedangkan B, ini kita lihat C cost-nya 15.000 X tambah 2 juta, 15.000 X tambah 2 juta. Nah, di mana di sini dia supaya memperoleh break even point, artinya dia kembali impas, dia harus seimbang dengan pendapatan, artinya pulang pokok. Nah, di sini ada 35.000 X. Nah, di sini kita lihat 35.000 ya. Oke, kurang kelebihan 1. Oke, 35.000 X dikurangi dengan 15.000 X sama dengan 2 juta. 2 juta. Oke. Nah, di sini 20.000 X sama dengan 2 juta. 2 juta. Sehingga di sini X sama dengan 2 juta. 2 juta per, maaf di sini kurang 1 nol, per 20.000. Oke, kita coret nolnya 4, sisa 200 bagi 2 sama dengan 100. Oke, di sini X-nya 100, sehingga pada waktu pendapatannya sekitar 35.000 kali dengan 100 sama dengan 3.500.000. Oke, 3.500.000. Jadi berapa kali kereta harus berkeliling kota supaya memperoleh break even point? Di mana jawabannya adalah 100 kali pada dengan pendapatan 3.500.000. Oke, seperti ini ya. Nah, sampai sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Sebagai latihan menghadapi UAS, kalian mendapatkan tugas matematika dan IPA untuk dikerjakan di rumah sebanyak 42 soal. Tugas matematika yang kalian peroleh 10 soal lebih banyak daripada soal IPA. Berapa banyak soal untuk setiap mata pelajaran? Gunakan sistem persamaan linier untuk mengecek jawaban kalian. Oke, di sini kita lihat ini jumlah soalnya ada 42 soal karena di sini kita mendapat tugas matematika dan IPA
dan IPA artinya di sini kita misalkan matematikanya adalah M dan IPA-nya adalah I. Berarti tugas matematika tambah IPA itu sama dengan 42. Nah, di sini tugas matematika yang kita peroleh 10 soal lebih banyak daripada soal IPA. Nah, di sini matematika itu IPA ditambah 10 karena dia lebih banyak 10 soal daripada IPA. Nah, dari kedua ini kita bisa substitusikan, kita anggap ini merupakan persamaan pertama. Nah, di sini berapa banyak soal untuk setiap mata pelajaran? Gunakan persamaan linear untuk mengecek jawaban kalian. Oke, ini merupakan persamaan linear, ini persamaan kedua, sehingga di sini untuk M tambah I itu sama dengan 42. M di sini kita ganti dengan I plus 10. I plus 10 ditambah dengan I sama dengan 42. Maka di sini 2I sama dengan, ini 2I ya, bukan 21 tapi 2I sama dengan 42 kurang dengan 10. Di mana I sama dengan 32 per 2 atau IPA sama dengan 16. Nah, karena di sini IPA sama dengan 16, untuk mencari matematika kita masukkan ke dalam rumus IPA ditambah dengan 10. Berarti matematikanya adalah IPA-nya 16 ditambah dengan 10. Berarti banyak soal matematika 26. Berarti di sini jumlah soal matematika adalah 26 dan jumlah soal IPA adalah 16. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Dan jangan lupa juga jika ada hal yang belum dipahami, silakan ditanya dalam kolom komentar, ataupun jika ada kritik dan saran para pemirsa, silakan dituangkan dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.